A, A. Perhatikan, ada tiga perbedaan cara membunyikan A dan A. A dibunyikan dari tengah tenggorokan, sedangkan A dibunyikan dari pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah. Yang kedua, saat membunyikan A, ada penekanan pada tempat keluar hurufnya, sedangkan saat membunyikan A, tidak ada penekanan atau dibaca langsung. A. Membunyikan A, suara yang keluar antara tertahan dan mengalir atau tawasud. Sedangkan A dibunyikan dengan suara siddah atau tertahan. A, 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 Sa, 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 Sa. Sa dibunyikan dengan mengeluarkan sedikit bagian dari ujung lidah bertemu dengan dua gigi seri atas. Sa. Sedangkan Sa dibunyikan dengan menempelkan lidah paling ujung ke permukaan bagian dalam gigi seri bawah. Sehingga ada bunyi yang mendesis atau sofir di antara sela-sela gigi dan ujung lidah. Sa, 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 ha, 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 ha. Kesamaan ha dan ha pada saat dibunyikan, nafas dan suara terdengar mengalir. Ha, ha. Adapun perbedaannya adalah ha dibunyikan dari tengah tenggorokan, sedangkan ha dibunyikan dari bagian pangkal atau bawah tenggorokan. Perbedaan cara baca berikutnya adalah ha mempunyai sifat khofa atau suara lirih pada saat dibunyikan. Ha, sedangkan ha tidak mempunyai sifat khofa. Ha, 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 ha. Sa, sha, sa, sha. Sha dibunyikan dengan cara bagian tengah lidah menempel ke langit-langit. Dan sha mempunyai sifat tafashi, yaitu udara menyebar di dalam mulut pada saat membunyikan hurufnya. Sha. Sedangkan tha adalah dibunyikan dengan mengeluarkan sedikit bagian ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Tha, tha, sha, tha, sha. Ya, za, ya, za. Ya dibunyikan dengan bagian tengah lidah terangkat ke langit-langit bagian dalam dan dibunyikan secara jahar. Artinya saat membunyikannya tidak terdengar aliran suara nafas. Ya, dengan za, cara membunyikannya adalah ujung lidah bertemu dengan bagian dalam gigi seri bawah dan membunyikannya terdengar ada aliran nafas yang keluar dari sela-sela gigi dan ujung lidah. Jadi kalau ja tidak ada aliran nafas, za justru sebaliknya. Ada aliran nafas pada saat huruf za dibunyikan. Za. Dan za mempunyai sifat sofir, yaitu terdengar suara desisan pada saat dibunyikannya. Za. Ya. Za. Ya. Za. Sa. Sha. Sa. Sha. Sa dibunyikan dengan menempelkan lidah paling ujung ke permukaan bagian dalam gigi seri bawah. Sa. Sedangkan sha dibunyikan dengan cara bagian tengah lidah menempel ke langit-langit. Sha. Sa. Sha. Sa. Sha. Ya. Za. Ya.
za. Ia mempunyai sifat layyin, yaitu dibunyikan dengan lembut. Ya. Sebaliknya, saat membunyikan za, ada hembusan nafas yang terdengar, disertai suara yang mendesis. Za. Karena za mempunyai sifat hams, sekaligus sofir. Sebaliknya, saat ia dibunyikan, tidak ada hembusan nafas yang terdengar. Karena ia memiliki sifat jahar, maka tidak boleh ada hembusan nafas yang terdengar pada saat mengucapkan huruf ya. Kalau ya dibunyikan dari bagian tengah lidah dan langit-langit mulut paling atas, maka za keluar dari bagian ujung lidah yang bertemu dengan bagian dalam gigi seri bawah. Ya, za, ya, za, sa, so, sa, so. Sa dan so dibunyikan dari tempat yang sama, yaitu ujung lidah diletakkan di permukaan bagian dalam gigi seri bawah. Bedanya, jika membunyikan sa, posisi lidah rileks, tidak terangkat ke langit-langit. Sa. Namun jika so, maka dibunyikan dengan mengangkat pangkal lidah ke langit-langit. So, so. Karena sa termasuk huruf istifal atau huruf tipis, sedangkan so itu termasuk huruf tebal atau huruf isti'la. Sa, so, sa, so. Kho, wo, kho, wo. Tempat keluar huruf kho dan wo adalah sama, dan sama-sama huruf yang dibaca tebal, yaitu terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit. Kho, wo. Bedanya cuma satu. Huruf kho itu dibaca dengan cara hams, yaitu ada terdengar suara nafas pada saat dibunyikan. Kho. Sedangkan o dibunyikan dengan jahar. Tidak boleh ada suara nafas yang terdengar pada saat membunyikan o. Kho, wo, kho, wo. Ta, to, ta, to. Tempat keluar huruf ta dan to adalah sama, yaitu ujung lidah menempel di sebagian pangkal gigi seri atas dan gusi di atasnya. Bedanya, kalau ta mempunyai sifat hams dan istifal, yakni saat dibunyikan ada suara hembusan nafas yang terdengar dan dibaca tipis, sehingga posisi lidah atau pangkal lidah itu rileks, tidak terangkat. Sedang to memiliki sifat jahar dan isti'la. Jadi saat membunyikannya, tidak boleh ada hembusan nafas yang terdengar dan dibaca dengan bacaan tebal, maka pangkal lidah terangkat ke langit-langit. To, ta, to, ta, to. Kho, wo, kho, wo. Perbedaan bacaan kho dan o. Tempat keluar huruf kho dibunyikan dari tenggorokan bagian atas, sedangkan o dibunyikan dari pangkal lidah, yaitu saat membunyikannya lidah dinaikkan ke langit-langit bagian dalam. Kho mempunyai sifat hams dan rokhowah, jadi saat melafadzkannya terdengar aliran nafas dan suara ikut mengalir. Kho, sedangkan o sifatnya berlawanan, yaitu mempunyai sifat jahar dan syiddah, yaitu tidak terdengar hembusan nafas dan suara tertahan. O, kho, o, kho, o. The, wo, the,
lo. Tempat keluar the dan lo adalah sama, yaitu bagian atas ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Dan ujung lidah keluar sedikit. Bedanya, za dibaca dengan bacaan tipis atau istifal. Jadi posisi pangkal lidah rileks, za. Sedangkan lo dibaca tebal atau isti'la. Maka posisi pangkal lidah naik ke langit-langit dan rongga mulut merapat. Lo, za, lo, za, lo. Lo, 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 lo. Kalau lo itu dibunyikan dari tenggorokan bagian atas. Lo. Sedangkan ko dibunyikan dari pangkal lidah yang dinaikkan ke langit-langit bagian dalam. Ko. Perbedaan pengucapannya yang satu lagi yaitu kalau lo dibunyikan dengan suara yang mengalir karena mempunyai sifat rokhowah. Lo. Sedangkan ko itu dibunyikan dengan suara yang tertahan karena sifatnya adalah syiddah. O. Lo. 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 The. Lo. The. Lo. Cara membunyikan lo dengan menempelkan bagian atas ujung lidah ke ujung gigi seri atas dengan posisi lidah keluar sedikit. Lo. Sedangkan huruf lo adalah dibunyikan dengan cara menempelkan tepih lidah. Bisa tepi sebelah kiri maupun sebelah kanan atau dua-duanya ke gigi geraham atas. Lo. The. Lo. The. Lo.